Halo, balik lagi di sini bersama gua Rian. Ya, kali ini gua bakal sesuai tadi di video sebelumnya itu kan gua ngomongin soal tips and trick membangun clothing brand. Nah, sekarang gua bakalan ngurain dari yang pertama, bakal deskripsiin lebih dalam lagi. Nah, yang video kedua gue ini gue bakalan ngasih tips and trick gimana sih caranya menentuin nama clothing brand buat dulu pada nih yang lagi pada bingung gimana sih cara nentuin clothing brand. Oke, yang pertama itu langsung aja sih to the point. Yang pertama itu buat nentuin nama itu jangan sampai namanya tuh nggak gampang diingat sama orang. Jadi yang pertama itu harus mudah diingat sama orang. Kenapa harus mudah diingat? Karena ketika orang itu ngeliat atau ngebaca gitu kan di sosmed atau di mana gitu kan, namanya tuh kayak asing gitu loh, asing. Jadi seakan-akan dia susah buat nginget, buat ngucapin nama lu gitu loh. Nah, kedua itu baru harus mudah diinget sama orang yang ngelirik brand lu itu, brand clothing lu. Nah, jadi ketika orang itu udah mudah buat ngucapin, mudah buat ngelafalin brand lu, nah itu otomatis bakalan ngerembet ke nomor 2 itu, yang orang itu jadi gampang nginget nama brand lu. Misalkan kayak contoh aja nama brand El Famos gitu kan, El Famos ya kan, Famos. Dari situ kan gampang gitu diingetnya. Terus apalagi ya, maternal ya kan, maternal itu kan menurut gue sih gampang diinget gitu loh ya. Itu tips and trick yang apa buat kalian yang bingung gitu gimana caranya buat nentuin nama clothing kalian gitu kan. Nah, terus abis itu yang ketiga itu nama clothing tuh jangan terlalu panjang, karena kalau semakin panjang nama clothingan lo, ibarat kata orang buat logonya juga bakalan bingung. Terus kayak gimana ya, kalian ngerti lah pasti. Jangan sampai terlalu panjang gitu ya, maksimal 3 kata gitu kan. Ya lebih pendek lebih baik gitu. Maksimal saran gua 3 kata tuh udah cukup itu. Misalkan kayak nama brand gua kan propaganda printed supply. Dari kata propagandanya aja orang udah propaganda gitu loh, karena propaganda itu udah ada brandnya gitu loh, udah ada brandnya yang pakai propaganda.co gitu kan. Jadi ya gue pakai propaganda printed supply. Itu jarang di Indonesia tuh ada yang nama brand tuh printed supply, itu nggak ada setahu gue. Itu boleh dicek aja kalau ada ya, yang penting jarang lah gitu kan, nggak usah terlalu dipermasalahin tuh. Nah, terus habis itu cek, lu perlu ngecek nama lu. Misalkan lu udah kepikiran nama nih, namanya apa misalkan kan, misalkan namanya apa nih ya, Black Company gitu misalkan kan. Kalau nggak Black Clothing and Supply gitu misalkan kan, Black Clothing gitu kan, lu cari lah udah ada belum yang pakai nama itu gitu loh. Menurut gue sih terlalu general, jadi Black Clothing tuh pasti udah ada nama yang pakai gitu. Terus abis itu sesuaiin dari nama lu itu kan, sesuaiin ke konsepnya, ke konsep lu. Menurut gue sih lebih gampang tuh buat nama dulu ya kan, namanya didapat baru ke konsepnya. Menurut gua jangan buat konsep dulu baru mikirin nama, karena itu bakalan pusing. Karena kan yang tadi gue bilang itu, nama itu kan jangan sampai sama itu kan ya. Kalau lu udah buat konsepnya terus lu baru nyari namanya, itu kan bisa tabrakan bisa jadi malah sama gitu ya. Itu aja sih menurut gua, jangan sampai nama lu tuh nggak sesuai sama konsep lu. Kayak misalkan nama lu misalkan chill clothing gitu kan, chill tuh kan santai gitu kan, chill clothing. Terus kayak kalau nggak sans gitu kan, sans clothing gitu. Terus apa, konsep lu malah kayak itu kan santai gitu kan, dari namanya konsep lu malah kayak metal-metalan, grunge gitu kan. Terus kayak tengkorak-tengkorakan yang hitam-hitam, yang apa, yang ya ibarat kata sarkas-sarkas itu kan malah nggak nyambung gitu kan. Jadi orang ternyata kayak
anjir ini namanya sans gitu kan, tapi kok ininya malah kayak gitu kan. Jadi ya gimana gitu kan, orang jadi kayak anjir, jadi nggak yang ekspektasi dia bakalan kayak wah gue suka nih model-model pantai-pantaian gini, model-model santai-santai gini, model-model orang-orang rebahan kayak begini nih gue suka nih ya kan. Tapi ternyata model-model liburan gitu kan, tapi ternyata malah ya kok jadi kayak begini gitu kan. Ya gimana gitu kan, jadi kayak anjir aneh banget kan. Ya udahlah, jadi kayak ya jangan sampai lah begitu. Ya itu sih dari gua. Misalkan kalau kalian ada tambahan atau ada kritik saran buat konten gua ini yang membangun lah, jangan yang ngawur-ngawur atau pertanyaan atau apa gitu, yang bener aja gitu, jangan ngawur. Ya boleh di kolom komentar, boleh kita diskusi bareng. Terus misalkan kalau apa kalian suka juga kalian boleh like. Ya gue nggak memaksakan kalian untuk like, subscribe atau apalah channel gue ini. Yang penting di sini tujuan gue cuma buat berbagi, buat sharing ke kalian, karena berbagi itu indah. Oke, sekian dari gue Rian, terima kasih. Hai.